Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana saat itu kita membahas dua ayat dari surat Al-Alaq, yaitu ayat yang ke-13 dan ke-14. Ayat yang ke-13 bunyinya ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Wahai Muhammad, tahukah engkau bahwa Abu Jahal itu dia mendustakan dan berpaling. Abu Jahal, kenapa dia menghalangi Nabi SAW untuk sholat? Karena motifnya satu, dia mendustakan. Kemudian yang kedua, dia berpaling dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah mengambil sebuah pelajaran berharga dari ayat ini dalam menghadapi kesulitan mendakwahi seseorang. Kadang-kadang kita sulit mengajak seseorang untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jeleknya. Entah itu kesyirikan, entah itu amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, atau kemaksiatan. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ara'aita in kadzdzaba wa tawalla sebagai bekal untuk mendakwahi orang-orang yang sulit untuk didakwahi? Silakan. Mencari tahu sebabnya, kemudian ada yang lain? Bagus. Menggarap keyakinannya terlebih dahulu, karena yang namanya perbuatan lahiriah itu pasti berawal dari mana? Dari keyakinan yang ada dalam hati, dan itulah yang kita garap. InsyaAllah yang lainnya, lahiriahnya itu akan mengikuti manakala keyakinan yang ada dalam hati sudah kita perbaiki. Pertanyaan yang kedua, ayat yang ke-14 bunyinya alam ya'lam bi annallaha yara, yang artinya tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihat segala perbuatannya. Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Pertanyaannya, apa manfaat yang bisa kita dapatkan manakala kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah? Bagus? Bagus. Yang pertama, efeknya adalah
kita akan bersemangat untuk beribadah karena senantiasa merasa dilihat oleh Allah walaupun enggak dilihat oleh orang lain. Yang kedua, akan berhati-hati dari perbuatan maksiat sebab kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-15 dan ayat ke-16. Masih ingat Abu Jahal apa yang pengen dilakukan kepada Nabi kita SAW? Pengen menginjak kepala Nabi SAW saat beliau sedang sholat. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang ke-9, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimanakah menurut kamu ada orang melarang seseorang yang mau sholat? Ya. Yang larang adalah Abu Jahal, yang dilarang, yang dihalangi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jelek enggak perbuatannya Abu Jahal? Bukan jelek, sangat jelek. Ya, orang lagi sholat kok dihalangi. Abu Jahal perbuatannya yang begitu jelek diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama kali Allah mengingatkan dengan cara yang halus. Allah ingatkan awalnya dalam ayat ke-10 dan ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Jadi Abu Jahal pertama kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lembut. Ara'aita in kana 'alal huda, wahai Abu Jahal, gimana menurut kamu kalau misalnya Muhammad ini benar? Au amara bittaqwa, mengajak kepada ketakwaan. Orangnya soleh pribadinya dan juga baik kepada orang lain. Abu Jahal diajak berfikir. Walaupun namanya Abu Jahal. Jahal artinya apa? Jahal itu artinya bodoh. Abu Jahal berarti itu pun masih diajak oleh Allah untuk berpikir. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda, wahai Abu Jahal. Pantaskah engkau menghalangi Muhammad? Andaikan Muhammad itu benar. Andaikan Muhammad itu soleh. Au amara bittaqwa, ngajak orang lain kepada kebaikan. Apakah orang yang seperti layak untuk engkau halangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah dengan lembut menegur siapa? Abu Jahal. Akan tetapi nampaknya teguran dengan cara yang lembut ini tidak ngefek, alias tidak mempan. Karena teguran dengan cara yang lembut ini tidak mempan, maka butuh teguran dengan cara yang keras. Teguran yang keras itu Allah sebutkan dalam ayat yang akan kita baca malam hari ini. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mengawali nasihatnya, peringatannya kepada Abu Jahal dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Kok enggak mempan? Pakai cara yang keras. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam berdakwah itu ada berapa cara? Ada berapa cara? Ya tadi sudah kita sebutkan berapa cara? 2. Boleh dengan lembut, boleh dengan keras. Boleh enggak keras? Boleh. Itu Allah tadi Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan.
Apa ini tidak keras ini? Dua cara ini, baik yang lembut maupun yang keras, sama-sama diperbolehkan. Tapi, nah ada tapinya, ini penting ini. Tapi ada aturannya. Jadi bukan asal sekarepe dewek semuanya sendiri, enggak. Ada aturannya. Pertama, aturan yang pertama, mana yang harus dipilih? Lembut apa keras? Mana? Loh, kalau tadi katanya boleh dua-duanya, kok sekarang semuanya bilang lembut? Mana yang harus dipilih? Keras. Tergantung mana yang menghasilkan maslahat. Alias tergantung mana yang bisa menghasilkan kebaikan. Kalau cocoknya lembut ya pakai yang lembut, kalau cocoknya keras ya pakai yang keras. Jadi untuk menentukan saya mendakwahi fulan dengan cara yang lembut atau dengan cara yang keras, dilihat prediksi hasilnya kayak apa. Kira-kira kalau dia disikapi dengan cara yang keras kayak apa, kalau disikapi dengan cara yang lembut kayak apa. Kalau orang ini disikapi dengan lembut, akan mau berarti dengan cara yang lembut. Sebaliknya, kalau orang ini cocoknya pakai cara yang keras, maka pakai cara yang keras. Berarti aturan yang pertama, melihat hasil yang akan ditimbulkan. Ini aturan yang pertama. Manakah yang lebih menghasilkan? Apakah dengan cara lembut atau cara keras? Ustadz, apa ada orang cocoknya disikapi dengan cara yang keras? Ada enggak? Ada. Kok bisa Ustadz? Iya, karena memang ada sebagian orang gawan bayi. Bawaan dari bayi itu keras. Ya, jadi kalau diomongi dengan bahasa yang lembut itu orang mudeng, tidak paham. 2 pekan yang lalu saya diceritai oleh salah seorang saudara saya yang mendapatkan limpahan anak asuh. 2 orang anak asuh dari daerah timur. Saya lupa dari daerah Nusa Tenggara Timur atau dari daerah Timur, saya lupa. Pokoknya dari daerah timur. Orang daerah timur pergi ke Jawa. Pergi ke mana? Ke Jawa. Pertama kali datang itu, kata saudara saya itu, Masya Allah, nasi itu 2 ceting itu habis. Ya, nasi 2 ceting habis. Kemudian sendok yang buat makan sama dia itu buat ngambil sayur, buat ngambil apa, makan lagi. Terus datang langsung duduk jegang di mana? Di ruang tamu, ya. Ngomongnya keras. Sampai ibunya saudara saya ini mengatakan, balik no. Apa balik no? Kembalikan. Karena saking apanya? Saking tidak tahan dengan perilakunya. Akhirnya subhanallah, saudara kami ini dia bertahan, dinasehati. Saya tanya gimana cara nasihatinya? Yuk, kadang-kadang orang-orang itu, 2 orang itu tuh nggak mempan dengan cara yang lembut, nggak paham kata dia. Jadi diomongi dengan cara yang lembut nggak paham. Akhirnya saya terkadang harus bentak dia supaya dia paham. Kan keras berarti kan? Dengan cara yang keras. Baru mudeng, baru paham dia. Kalau nggak salah selama 6 tahun itu, dari SMP sampai SMA. Bahkan sampai kuliah kalau nggak salah. Dididik sampai akhirnya jadi kayak orang Jawa. Ya, jadi kayak orang Jawa, bisa bahasa kromo gitu loh. Padahal ya orang timur berarti kan hitam, keriting, ngomong Jawa. Ini menunjukkan ada sebagian orang memang cocoknya pakai cara yang keras. Ya.
Akan tetapi lebih banyak lagi orang yang cocoknya pakai cara yang lembut. Ya. Ini adalah aturan yang pertama. Aturan yang pertama, mana yang dipilih ngelihat perkiraan hasil yang akan ditimbulkan. Kalau lebih cocok pakai lembut maka lembut, kalau lebih pas pakai keras maka keras. Ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, secara garis besar sikap lembut harus lebih dominan. Secara garis besar bahwa sikap lemah lembut ini harus lebih dominan. Maksudnya kita itu harus lebih sering lembut dibandingkan keras. Kenapa Ustaz? Karena hukum asal cara berdakwah adalah dengan cara yang lembut. Itu hukum asalnya. Makanya kemarin yang hadir khutbah atau bahkan dulu mungkin pernah saya sampaikan di sini, atau yang kemarin Jumat kemarin hadir khutbah Jumat di sini, saya sampaikan kisahnya seorang khalifah namanya siapa? Harun Ar-Rasyid. Ketika mau diingatkan sama seorang rakyatnya ngomong, "Harun, sini kamu saya nasihati, tapi saya pengennya ngomongnya yang kasar sama kamu." Apa kata Harun? "Moh, enggak mau saya dengar. Saya enggak mau kamu ngomong dengan keras, saya enggak mau." Loh, kenapa? Ini kan nasihat. Iya. Karena saya kan enggak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Dan kamu juga enggak lebih baik dibandingkan Nabi Musa. Saya enggak lebih jahat dari Fir'aun dan kamu tidak lebih baik dari Nabi Musa. Padahal Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun disuruh lembut. Nabi Musa yang lebih baik dari kamu disuruh dakwahi Fir'aun, yang Fir'aun lebih jahat dari aku saja disuruh untuk ngomong dengan cara yang lembut. Masa kamu enggak bisa lembut sama saya? Ya. Jadi hukum asal cara berdakwah adalah dengan cara yang lembut. Makanya harus dominan. Dalam arti lebih sering lembutnya dibandingkan kerasnya. Ini aturan yang kedua. Aturan yang kedua, harus lebih dominan sikap lembutnya dibandingkan sikap kerasnya. Jangan dibalik. Sebagian orang di zaman kita ini lebih dominan kerasnya, kadang-kadang lembut. Itu udah bener gue. Ya, itu namanya membalik aturan. Ya. Yang betul lebih sering lembutnya. Ya. Lebih sering lembutnya kalau memang dibutuhkan dengan cara yang keras, tidak apa-apa, tapi sesuai dengan aturan. Jangan sebaliknya, sebagian orang Masya Allah kalau ngomong itu ya keras terus. Jarang sekali untuk lembut. Lembut itu kadang-kadang dong-dongan. Nek lagi mood baru lembut. Enggak. Ini aturan yang kedua. Jadi kembali kepada peringatan dari Allah kepada kepada siapa? Abu Jahal. Setelah Allah mengingatkan Abu Jahal dengan cara yang lembut, kemudian tidak mempan, akhirnya Allah menggunakan dengan cara yang keras. Apa peringatan itu? Allah mengawali peringatannya dengan firman-Nya, "Kalla." Jangan demikian. Jangan terus kamu melakukan demikian. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Seandainya dia Abu Jahal tidak menghentikan perbuatannya. Apa perbuatannya Abu Jahal? Menghalangi Nabi untuk beribadah. Kalau seandainya Abu Jahal tidak menghentikan perbuatannya, lanasfa'an bin nasiyah. Niscaya kata Allah, kami akan tarik dengan keras ubun-ubunnya. Ubun-ubun sih mana? Ubun-ubun bagian jambul lagi loh. Yang bagian depan sini ini ubun-ubun namanya. Para ulama menafsirkan apa maksud dari lanasfa'am bin nasiyah itu. Ditarik kan nggak apa-apa Ustaz, cuma ditarik gini apa sulit? Kata para mereka bukan seperti itu maksudnya. Ya, maksud dari dicabut atau ditarik ubun-ubunnya itu apa? Saya akan bawakan 3 penafsiran. Ya.
Penafsiran yang pertama, maksudnya adalah ditarik dengan keras. Ditarik dengan keras dan dengan cara yang kasar. Kalau boleh saya katakan, direnggut ubun-ubun kepalanya itu. Ini adalah penafsiran yang pertama. Kapan itu Ustaz? Di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kata Imam Ibn Utsaimin, dua-duanya sama-sama mungkin. Di dunia antara lain adalah ketika peristiwa perang Badar. Jadi Abu Jahal ini matinya kapan? Perang Badar. Dia termasuk orang-orang yang dibunuh di perang Badar dengan cara itu, dicabut atau ditarik, dicengkeram ubun-ubunnya, kemudian dibunuh oleh kaum muslimin. Ini di dunia. Di akhirat akan diangkat, dicampakkan, dimasukkan kemana? Ke neraka Jahannam. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat lain, surat Ar-Rahman ayat 41. Dalam surat Ar-Rahman ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang yang banyak dosanya nanti pada hari kiamat akan ketahuan dengan tanda-tandanya. Hati-hati ini, ya. Jadi walaupun kita berbuat maksiat di dunia sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan sama orang, dikiranya kita orang soleh, nanti pada hari kiamat semuanya akan kelihatan. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang banyak maksiat akan ketahuan dari tanda-tanda, entah mukanya, entah apanya, akan ketahuan. Kalau sudah ketahuan, kata Allah apa? Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Maka mereka akan dicabut, akan dicengkeram ubun-ubunnya dan kakinya, kemudian dilemparkan kemana? Ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini penafsiran yang pertama, bahwa hukuman yang Allah ancamkan kepada Abu Jahal adalah dia akan dicabut, ya, dia akan direnggut ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan kemana? Ke dalam neraka Jahannam. Penafsiran yang kedua, ya, kata para ulama, maksud lanasfa'am bin nasiyah, maksudnya adalah mukanya Abu Jahal akan dibuat hitam oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mukanya Abu Jahal akan dirubah menjadi warna hitam. Dan mengenai berubahnya muka manusia pada hari kiamat, Allah telah singgung hal itu dalam surat Ali Imran. Dalam surat Ali Imran ayat 106 sampai 107. Bismillah. Dalam surat Ali Imran ayat berapa tadi? 106 sampai 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti wajah sebagian manusia akan berubah menjadi hitam. Akan berubah menjadi putih, wa taswaddu wujuh, sebagian akan berubah menjadi hitam. Dan itu bukan melihat kepada warna kulitnya ketika di dunia. Jadi jenengan yang mungkin mendapatkan karunia dari Allah, kulitnya sawo kematangan, tidak usah minder. Dan panjenengan yang dikaruniai Allah kulit yang putih, sebaliknya tidak usah bangga, ya. Nanti pada hari kiamat kulit akan berubah, wajah berubah hitam atau putih itu bukan karena dulunya ketika di dunianya itu rajin pakai make up, bukan. Ya. Akan tetapi nanti pada hari kiamat akan dilihat dari keimanan dan tidaknya seseorang. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen wajah kita berseri-seri, ya, tidak mesti kita harus setiap hari pergi kemana? Salon. Ngapain itu namanya? Facial. Angel teman. Ya, setiap hari ya kalau ibu-ibu buat suaminya enggak apa-apa, Bu, ya. Kalau mau kondangan Masya Allah facial, tapi kalau mau ketemu suaminya malah enggak. Jadi
Putih atau tidaknya seseorang nanti wajahnya pada hari kiamat bukan ditentukan ketika di dunianya dia rajin facial atau tidak. Kadang-kadang ada sebagian orang mukanya luar biasa cantiknya ketika di dunia, luar biasa gantengnya ketika di dunia, bisa jadi nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi hitam kelam. Karena banyaknya maksiat yang dia kerjakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari kiamat nanti akan ada wajah-wajah yang berubah menjadi putih dan akan ada wajah-wajah yang berubah menjadi hitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang mukanya menjadi hitam akan dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kafir setelah kalian beriman? Sudah beriman kemudian kafir. Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan azab dari kekafiran kalian. Jadi orang-orang kafir nanti pada hari kiamat seputih apapun, secantik apapun, nanti pada hari kiamat muka mereka akan berubah menjadi hitam kelam. Maka tidak usah silau. Ya, ada sebagian orang ayu banget ya kayak ya. Ganteng banget ya bintang film. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu tidak diiringi dengan keimanan, pada hari kiamat nanti akan berubah menjadi hitam mengerikan. Sebaliknya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang mukanya putih, yaitu orang-orang yang beriman. Walaupun dahulu ketika di dunianya hitam, ya, sampai dipanggil oleh temannya Jaliteng. Kasihan banget itu. Atau dipanggil Blacky, atau dipanggil apa lagi? Keling, atau dipanggil Guteng, ya. Macam-macam panggilannya itu. Ya. Kalau Anda beriman, kita beriman, walaupun muka kita hitam ketika di dunia, insya Allah muka yang hitam itu akan berubah menjadi putih dan bersinar serta bercahaya. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang mukanya putih, fa fi rahmatillah, mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah, yaitu surganya Allah, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam surga. Ini penafsiran yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, maksud dari lanas fa'am bin nasiyah, maksudnya bahwa mukanya Abu Jahal itu akan ditampar dengan keras. Ini maksud penafsiran yang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Ditarik dengan keras. Yang kedua, dirubah menjadi hitam. Yang ketiga, ditampar dengan keras. Dan ini pukulan siksaan sudah diawali dari kuburan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu. Seorang jenazah kalau sudah diletakkan di liang lahat, sudah diuruk, ya. Kemudian para penghantar jenazah sudah pada pulang. Atahu malakani fa aq'adahu fayaqulani lahu. Setelah semuanya pada pulang, yang nunggu itu tadi semuanya, datanglah dua orang malaikat. Yang dua orang malaikat itu akan memerintahkan kepada jenazah itu supaya duduk. Kemudian bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Kata malaikat tersebut, apa yang dahulu kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang beriman akan mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh.
Ketika aku di dunia, kata orang yang beriman, aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Begitu mengatakan dengan jawaban seperti itu, maka malaikat berkata, unzur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kata malaikat itu, lihat wahai fulan, itu loh tempat kamu di neraka kalau kamu tidak mau beriman kepada Muhammad. Berhubung karena kamu mau beriman sama Muhammad, maka tempatmu dipindah di sini di surga. Itu ucapan malaikat kepada orang yang beriman. Terus kata Nabi SAW, wa ammal kafiru awil munafiq. Adapun orang yang kafir atau munafik, ketika ditanya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ketika ditanya, apa yang engkau lakukan dahulu ketika mendengar nama Muhammad, dia mengatakan, la adri, embuh, saya tidak tahu. Kata dia, aqulu ma yaqulun nas, ya aku cuma ikut-ikutan saja, orang ngomong apa saya ikut-ikutan. Ini menunjukkan bahwa akidah, keyakinan itu orang bisa melu-melu. Keyakinan itu harus diyakini dengan hati yang mantap, bukan cuma ikut-ikutan. Tidak seperti air di daun talas. Tanggane melu ngidul, tanggane ngidul melu ngidul, tanggane ngalor melu ngalor. Ya. Gak seperti itu. Akidah itu harus diyakini dengan keyakinan yang mantap. Fayuqal, ketika menjawab dengan jawaban seperti itu, orang munafik, orang kafir ditanya tentang Muhammad, dia menjawab gak tahu, saya cuma ikut-ikutan, orang ngomong ini, saya ikut ngomong itu. Maka dikatakan oleh malaikat kepada dia, la daraita wa la talait. Kata malaikat itu, engkau tidak mau tahu dan engkau tidak mau baca. Setelah itu apa? Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunayhi. Kemudian orang itu setelah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul kepalanya pas sini, bagian sini, ya, antara dua telinga, berarti kan bagian tengah sini, dipukul dengan mitraqah, dengan palu yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan, orang itu berteriak dengan suara yang keras. Yasma'uha man yalihi illa tsaqalain. Semua yang ada mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Berarti binatang dengar enggak? Dengar. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, ini hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah riwayat lain, kalau sampai kita dengar, kata Nabi SAW, laula antadafanu, niscaya kalian itu akan mati semuanya. Gak ada yang ngubur. Jadi semuanya itu kalau dengar akan kaget, saking mengerikan teriakannya orang itu manakala disiksa oleh malaikat. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita tidak diberi izin untuk mendengar. Kalau mendengar mati semuanya kita. Nabi SAW mengatakan laula antadafanu. Kalau bukan karena nanti bingung siapa yang ngubur kalian, karena semuanya mati. Mati semuanya, siapa yang ngubur coba? Kata Nabi SAW seperti itu. Kalau bukan karena kalian nanti gak ada yang ngubur, niscaya akan diperdengarkan oleh Allah kepada kalian bagaimana teriakannya orang ketika disiksa di mana? Di kuburan. Ini penafsiran yang ketiga. Apa? Dipukul atau ditampar mukanya Abu Jahal. Sudah. Nah sekarang pertanyaannya, ya, kejahatannya Abu Jahal itu kan sudah kita sebutkan tadi. Apa kejahatannya? Menghalangi Nabi untuk sholat. Apa ada kejahatan yang lainnya? Jawabannya banyak. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Ayat yang keberapa tadi? 16. Yang bunyinya nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubunnya orang yang mendustakan, kadzibah.
Yang kedua, khati'ah, salah. Jadi ubun-ubunnya si Abu Jahal ini dia suka dusta dan suka melakukan kesalahan. Kalau dusta berarti apanya? Mulutnya. Kalau salah berarti perbuatannya. Jadi Abu Jahal itu sudah mulutnya banyak dusta, perbuatannya banyak salah. Ya. Dustanya Abu Jahal apa? Banyak. Dia dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa Allah ini tidak ngutus Muhammad menjadi nabi. Ini kan namanya dusta. Wong Allah jelas-jelas mengutus Nabi Muhammad menjadi nabi, kok Abu Jahal malah mendustakan dan mengatakan Muhammad tidak diutus oleh Allah. Di antara dustanya Abu Jahal, dia mengatakan Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu tukang sihir. Di antara dustanya Abu Jahal juga, dia mengatakan bahwa Muhammad itu dusta. Di antara dustanya Abu Jahal, dia mengatakan Muhammad itu dusta. Padahal yang dusta siapa? Abu Jahal. Itu kan maling, teriak maling. Ya. Kemudian perbuatan jahatnya Abu Jahal, kesalahannya apa? Banyak lagi kesalahannya. Di antaranya tadi menghalangi untuk sholat. Kemudian juga memerangi agama Islam. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Abu Jahal bukan kesalahan yang bisa ditolerir. Tidak seperti orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman kan di dalam doanya mereka mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau orang beriman seperti Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau hukum kami in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kalau kami sedang salah. Bedanya salahnya orang beriman sama salahnya Abu Jahal apa? Salahnya Abu Jahal itu sengaja. Salahnya Abu Jahal itu sengaja. Kalau orang yang beriman salahnya itu karena unsur ketidaksengajaan. Itu yang membedakan antara kesalahan yang dilakukan oleh Abu Jahal dengan kesalahan yang dilakukan oleh kaum mukminin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman bahwa insyaallah akan ada pengajian rutin untuk membahas tema akhlak dan adab di dalam Islam secara rutin insyaallah setiap malam Selasa, Senin malam Selasa, ba'da maghrib sampai Isya akan ada pengajian bertemakan adab dan akhlak dalam Islam yang akan kami sampaikan setiap malam Selasa ba'da maghrib sampai Isya. Tempatnya di Masjid Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Purwokerto. Gantian lah, masa Purbalingga terus. Jalan Jalan Gatot Subroto Purwokerto di Komplek Korem. Komplek Korem Wijaya Kusuma. Ya, Komplek Korem Wijaya Kusuma, dekat SMA berapa? Dekat SMA 2. Iya, dekat SMA 2. Mulai pekan depan insyaallah. Insyaallah, saya ulangi lagi, akan ada pengajian tentang akhlak dan adab dalam Islam setiap malam apa tadi? Selasa, hari Senin malam Selasa, ba'da maghrib sampai Isya, bertempat di Masjid Jenderal Sudirman, Komplek Jalan Gatot Subroto, Komplek Korem Wijaya Kusuma, insyaallah. Pertanyaan insyaallah ada nanti setelah Isya. Silahkan yang mau bertanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, bahwasanya seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Bagaimana dengan yang namanya dosa jariyah?
Dosa jariyah adalah dosa yang dilakukan oleh pelaku. Dia yang menanam. Ya, orang lain itu cuma ikut-ikutan. Jadi pemicunya dia. Contoh, Nabi SAW menjelaskan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberi contoh yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikuti contoh yang dia berikan tersebut sampai hari kiamat. Orang lain bisanya melakukan kebaikan karena nyontoh perbuatan dia, berarti kan itu dosa dia. Jadi bukan orang lain itu melakukan itu bukan tanpa sebab. Orang lain melakukan perbuatan jelek itu karena nyontoh perbuatan yang dia contohkan dan perbuatan dia jelek. Makanya tidak ada kontradiksi antara apa yang saya sampaikan dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seorang itu tidak menanggung dosanya orang lain. Tidak ada kontradiksi. Karena dosa jariyah adalah dosa yang dia cetuskan, dosa yang dia bikin orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Bagaimanakah menasihati orang yang berbuat kesalahan? Apakah boleh menasihati kesalahan seseorang di hadapan orang banyak? Secara asal nasihat itu disampaikan dengan cara face to face, ya. Secara asal seperti itu. Adapun membenarkan atau menyalahkan di hadapan umum itu lebih cenderung kepada mempermalukan, ya, bukan menasehati. Makanya para ulama kita menjelaskan perbedaan antara nasihat dan ta'yir, antara menasehati dengan mempermalukan. Jadi secara asal nasihat itu disampaikan face to face, langsung kepada orang yang bersangkutan, bukan di hadapan umum. Akan tetapi kadang-kadang ada kesalahan yang menuntut untuk dijelaskan di hadapan umum, karena mungkin kesalahannya itu sudah terlanjur tersebar. Dalam kondisi seperti itu maka diperbolehkan menasihati di hadapan umum, dan kalau bisa tidak disebut namanya, yang penting kesalahannya. Kalau toh ternyata tertuntut untuk menyebutkan namanya, maka dalam skup yang sangat terbatas sekali. Maksudnya tidak perlu terlalu diulang-ulang, ya. Jadi dilihat kadar kesalahannya. Kalau yang melakukan kesalahannya si A saja tidak menyebar, apa gunanya disampaikan di depan umum? Itu namanya mempermalukan, ya. Makanya hukum asalnya kalau kesalahan dilakukan satu orang, langsung saja nasihati kepada orang tersebut, ya, dari muka ke muka, berduaan, itu lebih baik. Dan biasanya yang seperti itu lebih mudah untuk diterima dibandingkan kalau disampaikan di depan umum. Apakah pendapat Ustaz tentang orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga? Ya keliru, ya, orang tersebut keliru. Yang betul Nabi kita Muhammad SAW dijamin masuk surga. Banyak ayat dan banyak hadis yang menjelaskan hal itu, ya. Di antaranya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kenapa engkau salat begitu tekun, begitu lama? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal engkau sudah diampuni dosamu yang telah lampau dan yang akan datang. Nah, orang sudah diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang, artinya apa? Dijamin masuk surga, ya. Kemudian Nabi SAW sudah dijanjikan oleh Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau sungai Al-Kautsar. Di mana itu? Di surga. Kalau Nabi enggak masuk surga, bagaimana mau dapat sungai Al-Kautsar? Ya. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi SAW tidak dijamin masuk surga, tidak benar orang tersebut.
Apakah orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, orang tuanya dapat pahala? Ya iyalah. Masa nggak dapat pahala? Mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Ya, dapat pahala insyaallah. Dan semoga dia selain mendapatkan doanya anak soleh, dia juga akan mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Coba Anda bayangkan, Anda masukkan putra panjenengan ke pesantren sampai anak jenengan jadi ulama. Setiap hari menyampaikan ilmu. Ya, panjenengan akan dapat. Ya, akan dapat dari pahala yang dipetik oleh anak panjenengan, karena panjenenganlah yang menjadi sarana. Ya, menjadi sarana lantaran anak itu bisa menjadi seorang ulama karena panjenengan keluarkan biaya. Makanya jangan pernah merasa pikir-pikir ketika mengeluarkan biaya untuk membiayai anak di mana? Pesantren. Sebagian orang aneh, ya, mengeluarkan bulanan 200.000, 250.000 untuk anaknya di pesantren, berat sekali. Tapi untuk les pelajaran eksak 300.000, 500.000, les bahasa Inggris 1 juta, ringan. Itu kan aneh bin ajaib itu. Ya, untuk belajar agama berat, untuk belajar ilmu umum tidak berat. Itu aneh sekali. Ya, padahal ilmu agama itulah yang insya Allah akan menjadi amal jariah. Akan menjadi amal jariah. Kalau misalnya anaknya sudah karep, itu beruntung sekali. Ya, beruntung sekali panjenengan punya anak pengen belajar di pesantren. Karena kenyataannya di zaman kita ini masih banyak image yang berkembang bahwa masuk ke pesantren itu madesu, masa depan suram. Ini pola-pola pikir yang sangat besar kemungkinan adalah merupakan virus yang ditularkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, belajar agama kok madesu. Kalau anak panjenengan mau belajar agama, masuk ke pesantren, harus didukung. Jangan dihalangi, dosa kalau dihalangi. Ya. Malah dipersulit, dosa itu. Anak sudah mau belajar ke pesantren kok dihalangi, terlalu banyak alasan. Ya. Nanti gimana kamu kehidupannya, nanti gimana cari makannya. Subhanallah. Emang yang ngasih makan siapa? Emang kalau misalnya sekolah di luar pesantren, katanya kan alasannya kalau sekolah di pesantren nanti nggak ada pekerjaan, alias jadi pengangguran. Itu alasannya. Sekarang saya tanya, orang yang sekolahnya di luar pesantren, sekolah umum, ketika tamat mesti kerja? Mesti kerja? Nggak usah yang SMA lah, S1, tamatan dari sekolah umum, sarjana umum, mesti kerja? Ada nggak yang nganggur? Banyak, sama aja berarti kan? Ya. Mana ada survei? Coba survei bahwa tamatan pesantren mesti nganggur. Mana coba surveinya? Ya. Makanya dapat pahala, ya insya Allah dapat pahala. Ustadz, orang suka sholat tapi jarang ngaji, sama orang yang suka ngaji tapi jarang sholat, mana yang lebih baik di hadapan Allah? Saya nggak tahu ngaji ini ngaji apa. Ngaji baca Quran atau ngaji menuntut ilmu agama. Ya, kalau ngaji membaca Al-Quran, kalau di luar sholat ngaji membaca Al-Quran deres, itu memang hukumnya sunnah secara asal. Dan sholat itu hukumnya wajib. Tapi kalau yang dimaksud dengan ngaji di sini adalah belajar ilmu agama, itu juga wajib. Sholat juga wajib. Ya. Maka mana yang utama? Yang utama yang ngaji dan sholat. Ya. Kalau misalnya yang dimaksud dengan ngaji ini adalah belajar agama, orang sholat tapi nggak belajar agama, ya nanti sholatnya akan banyak salahnya. Sebaliknya, kalau ada orang suka belajar agama tapi tidak sholat, jarang sholat, ya apa gunanya belajar agama kalau kayak gitu, kalau nggak diamalkan? Ya, Ustadz, apakah jin muslim kelak masuk surga? Kayak orang Islam.
Ya, kayak orang Islam. Jadi ada dua jenis bangsa yang nasibnya sama dalam arti mendapatkan kewajiban untuk menjalankan agama di dunia dan akan ada balasannya nanti di mana? Di akhirat. Bangsa jin dan bangsa manusia. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau jin beriman akan masuk surga insyaallah. Kalau jin kafir akan masuk ke neraka. Seperti orang yang beriman akan masuk surga dan orang kafir akan masuk ke neraka. Rumah baru saya dekat masjid yang mengamalkan berbagai macam amalan yang tidak disyariatkan ketika sholat. Pertanyaannya, apakah sah sholat saya bermakmum di belakang imam yang bacanya tidak fasih, salah tajwid dan makhrajnya, dan tidak tumakninah? Padahal tumakninah adalah rukun sholat. Mana yang lebih utama, sholat berjamaah di masjid atau dengan keluarga atau mencari masjid lain? Pernah kami ingatkan kalau imam bacaannya masih banyak perlu diperbaiki tapi tidak mengindahkan. Bagaimana kami bersikap? Kalau kesalahan bacaannya tidak fatal, ya, atau yang biasa diistilahkan dengan lahan khafi, kesalahan yang tidak fatal, mungkin kurang fasih ainnya mungkin, ya, atau mungkin mat tabi'inya yang seharusnya dibaca 2 cuma dibaca 1,5 misalnya, atau yang seharusnya dibaca 5 cuma dibaca 3 misalnya. Kalau kesalahan-kesalahan seperti itu masih boleh Anda bermakmum di belakang imam yang kesalahannya seperti itu. Tapi kalau kesalahannya fatal, lahan jali, kesalahan yang fatal sampai merubah makna, apalagi sampai tidak tumakninah, padahal tumakninah adalah rukun sholat, ya. Rukun, yang namanya rukun kalau nggak dilakukan, sholatnya nggak sah. Kalau imamnya nggak sah, berarti makmumnya nggak sah. Nah, kalau sampai imamnya nggak tumakninah, maka tidak sah sholat di belakang dia. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Mencari masjid lain setelah dinasehati. Tadi katanya sudah dinasehati, ya coba diperbanyak lagi nasihatnya dengan cara yang baik yang tidak menyinggung perasaan imam tersebut. Bagaimanakah hukumnya sajadah dalam sholat? Apakah diatur dalam sunnah atau tidak? Sholat menggunakan alas tidak apa-apa. Kemarin ketika pengajian sholat lahir batin hari Jumat kemarin, saya sampaikan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah sholat di atas alas. Kadang alas beliau karpet, kadang permadani, kadang tikar. Itu dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan juga kadang-kadang Nabi SAW juga sholat tanpa alas. Berarti dua-duanya sama-sama diperbolehkan, baik pakai alas maupun tidak pakai alas. Ya, jadi sama-sama boleh pakai alas ataupun tidak pakai alas. Karena ada sebagian orang nggak melarang sama sekali pakai alas, bahkan mengatakan itu bid'ah. Ya, pakai alas itu bid'ah. Enggak, Nabi SAW pernah melakukan. Terus gimana menurut dia? Menurut dia langsung ke lantai. Saya katakan lantai pun pada zaman Nabi SAW enggak. Nabi pakai tanah. Ya sudah, silakan dilepasi itunya, apa namanya? Keramiknya itu dicopoti semuanya. Ya. Keramiknya dicopoti sekalian. Jadi kalau misalnya alasannya Nabi SAW sholatnya tidak pakai alas, kita katakan ada hadis sahih. Kalau nggak salah riwayat Muslim atau Bukhari, saya lupa, kemarin sudah saya bawakan, yang menyebutkan Nabi SAW pernah sholat pakai alas. Kalau Anda ingin konsekuen kayak Nabi SAW di dalam beberapa kondisi di mana Nabi SAW tidak pakai alas, di dalam beberapa kondisi, silahkan Anda keruk itu, lepasi itu keramiknya, langsung sholat di atas tanah. Ya. Tapi sebenarnya boleh. Ya, sholat pakai sajadah boleh, pakai lantai boleh. Hanya saja untuk sajadah ini memang para ulama kita mengatakan sebaiknya jangan terlalu banyak motifnya. Jangan terlalu banyak motifnya, gambarnya, supaya supaya tidak mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, kalau terlalu banyak motif, ya, bunga-bunga, kemudian gambar ini, gambar itu, katanya itu kan gambarnya Ka'bah Ustaz, biar pikirannya ke Ka'bah. Wah, jadi siapa lah.
Ya, Nabi SAW ketika ada sesuatu di hadapan beliau, semacam korden yang ada gambar-gambarnya, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah bahwa ini copot. Ini copot ini. Karena ini apa? Mengganggu saya ketika sholat tadi. Nabi yang sholatnya begitu khusyuk saja terganggu dengan gambar. Kok kita hebat banget ya nggak terganggu? Atau kita memang nggak mikir ya, dalam sholat kita, tidak khusyuk dalam sholat kita. Jadi intinya pakai alas boleh, akan tetapi sebaiknya dihindari alas yang terlalu banyak apanya, motifnya. Syukur-syukur yang polos. Sulit Ustaz nyari sajadah yang polos. Sulit itu bukan berarti tidak ada, cuman memang agak sulit nyarinya. Ya, agak sulit nyarinya. Karpet juga banyak yang apa? Yang polos.